Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Asna Hairiyah dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan hukum pidana pada Senin 15 November 2021 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Adidayandi SHMH. Pada perkuliahan kali ini telah dibahas mengenai bab 1 percobaan atau POGI. Yang pertama yaitu pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur di dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP ayat 1 yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2 yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3 yaitu jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4 yaitu pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP yaitu mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan hukum memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Kemudian dasar patut dipidananya percobaan, yang itu yang pertama ada teori subjektif, yang kedua teori objektif. Teori subjektif, menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini yaitu Van Hammel. Teori objektif yaitu terdiri dari dua teori lagi, yaitu yang pertama teori objektif atau formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya yaitu Dunsty dan Zevenbergen. Yang kedua yaitu teori objektif atau material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya yaitu Simons. Ada pula unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga ada pelaksanaan tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri. Kemudian ada pula percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Kemudian ada pula pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tindak pidana.
Kemudian yang terakhir yaitu percobaan di luar KUHP. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dianggap perbuatan selesai. Sekian review materi hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.